أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sadaqallahul Azim. Cerita tentang haji selesai. Tapi ini masih dalam rentetan surah Al-Hajj. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika di awal Rasulullah dalam perjalanan melaksanakan haji pertama, yang kemudian dicegat dan dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemudian muncul sebuah peristiwa besar yang kemudian kita lihat ataupun kita kenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah bermimpi beliau dengan para sahabat akan melaksanakan haji, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan haji itu akan beliau laksanakan. Maka ketika Rasulullah mempersiapkan dengan para sahabat untuk melaksanakan haji ke kota Mekah dari Madinah, maka kemudian ternyata Allah tidak menjanjikan agenda tersebut pada tahun ini. Maka kemudian dengan konsekuensi ketika Rasulullah dihadang oleh Suhail bin Amr, orang Mekah, yang kemudian Suhail ini menjadi seorang muslim yang baik. Dia menghalangi Rasulullah untuk masuk ke Mekah. Dan kemudian terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melaksanakan haji pada waktu itu. Maka kisah ini selesai pada waktu itu, dan kemudian berpindah cerita yang sebenarnya masih memiliki korelasi, masih memiliki hubungan antara satu kisah dengan kisah yang lain. Maka kemudian Allah mengatakan, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela, Allah menjadi tameng. Dafa'an itu artinya menolak. Karena itu kalau bela diri, bahasa Arabnya ad-difa' 'anil nafs, membela diri. Difa' itu membela. Maka Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencukai, tidak mencintai, kulla khawanin kafur. Khawan adalah bentuk tafdil ataupun bentuk mubalaghah dari kata-kata khain. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bahasa Arab ketika penggunaan kata-kata tinggal ada redaksi, ada sighah, ada timbangan, maka dia bisa bermakna yang sangat dan dahsyat ya. Mohon maaf, seperti nama saya dari kata-kata azmun. Ketika sighahnya menjadi azzam, ada fa'al, maka artinya adalah yang betul-betul. Kalau azm artinya adalah tekad, keinginan. Tapi kalau azzam, maka dia memiliki tekad, keinginan yang sangat kuat. Kalau khain atau khianah artinya pengkhianat. Tapi kalau khawan adalah betul-betul pengkhianat. Kemudian hadis yang sering kita dengar, namun terkadang para mubaligh kita ataupun para dai kita terkadang hanya menggunakan redaksi yang sangat simpel ya. Kullu bani Adam khata', bentuknya seperti itu, fa'al, ada tasydidnya, khata'. Sering diartikan adalah semua anak Adam itu adalah berdosa. Bukan seperti itu maknanya sebenarnya. Khata' artinya yang melakukan dosa berulang-ulang. Bahasa kasarnya adalah pendosa. Karena bukan khati'. Maka kalau khawan bukan khain. Khawan ini pengkhianat, dan pengkhianat berulang-ulang.
Ibu salihat yang Allah muliakan, berhati-hati berteman dengan orang-orang yang suka berkhianat. Sekali, dua kali, tiga kali, dan ini adalah indikasi kemunafikan. Idza tumina khan, jika mereka diberikan amanah, jika mereka diberikan kepercayaan, mereka berkhianat. Maka masuk pada kategori khawan ini, siapapun yang Allah berikan amanah dan dia tidak jaga amanah ini dengan baik, maka dia adalah khawan. Apapun jenis amanah, Allah berikan kita rumah. Allah berikan rezeki, kita berikan rumah. Rumah ini tidak kita gunakan, tidak kita rawat dengan baik, maka kita khain, pengkhianat. Tidak bisa merawat apa yang Allah berikan dengan baik. Allah berikan kita amanah seorang anak. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini tidak kita didik dengan baik, tidak kita didik sesuai dengan aturan Islam, tidak kita didik sebagaimana yang seharusnya, maka kita masuk pada kategori khain, orang yang berkhianat, tidak menjaga amanah yang Allah berikan. Allah amanahkan kita menjadi seorang ibu, mengurus urusan rumah, tidak kita urus dengan baik, karena amirnya rumah tersebut adalah para wanita, bukan laki-laki. Laki-laki dia adalah amir di luar rumah, perempuan dia adalah pemimpin di dalam rumah. Ketika urusan rumah tidak bisa diperbaiki dengan baik, maka dia adalah khain. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi la yuhibbu kulla khawan, semua pengkhianat, yang berarti dalam banyak amanah yang dia berikan, dia sangat sepele untuk menerima sebuah amanah, dan bahkan dia kejar dan dia cari. Ibu-ibu yang Allah muliakan, berhati-hati tatkala kita berambisi dengan sebuah amanah. Kita boleh meminta rezeki yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ternyata pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah amanahkan. Apa makna amanah? Allah yakin ini bisa aman kepada kita. Amanah dari kata-kata pertama percaya, yang kedua itu menjadi aman. Kita jaga keamanannya tidak rusak dari segala sisi. Khawanin kafur. Kafur ini adalah bentuk kata-kata dari yang lebih juga dari kata-kata kafir, lebih berbahaya dari kata-kata kafir. Kafur. Maka kafur juga bisa terjadi pada orang-orang beriman. Kafir secara bahasa berarti dia menutupi dirinya. Kafir secara bahasa artinya dia adalah mengkafir, dia menutupi kebenaran. Tapi kalau kafur, maka dia mengingkari, sombong, dan tidak menyadari semua nikmat ataupun segala hal yang Allah berikan. Maka bisa saja dia seorang muslim, tapi dia kafur terhadap nikmat Allah. Itu sering dibahasakan dengan kufur nikmat. Dia sukses, dia lupa diri, yang mengatakan ini hasil usaha saya pribadi. Dia menjadi orang yang cerdas, Allah permudah dalam beberapa urusannya, dia tidak bersyukur kepada Allah, maka dia dikatakan kafur. Dia memiliki seorang anak yang sukses dan berhasil, dia berpikir ini hasil didikan dia, kafur. Karena itu, dalam banyak hal, sifat agar kita terhindar dari kata-kata khawan dan kafur ini adalah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala amanah yang Allah berikan kepada kita, maka dahulukan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, anaknya cerdas ya Bu ya. Oh, anaknya pintar ya Bu ya. Alhamdulillah, Allah yang memudahkan. Baru kemudian kita cerita trik dan bagaimana yang kita lakukan. Oh benar nih, saya kemarin habis mengeluarkan uang yang besar untuk mendidik dia. Itu kita kafur. Kita lupa Allah sebenarnya yang membuat itu semua menjadi mudah. Membasahi lidah kita, meyakini seluruh karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari diri kita agar tidak masuk pada kategori khawan dan kafur ini. Dan lihat, innallaha la yuhib, Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang ini. Ibu yang Allah muliakan, jika sudah redaksi cinta dari Allah, ini susah dan berat. Walaupun kita punya amalan yang banyak, tapi Allah tidak suka, maka percuma, menjadi sia-sia. Karena itu kita berhati-hati, selektif, dan betul-betul jeli melihat kata-kata jika ada kata-kata cinta dari Allah. Yuhibbu ini artinya bukan hanya sekedar suka, tapi cinta. Allah tidak cinta dengan hal ini. Kalau manusia, masalah cinta, ibu yang Allah muliakan, cinta itu tidak bisa dipaksakan, tidak. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Kita memaksa seseorang mencintai orang yang lain, walaupun kalian infakkan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk membuat dia mencintai, tidak akan bisa, karena Allah yang membuat seseorang mencintai. Maka jika Allah menggunakan redaksi cinta,
Sesoleh apapun amalan kita, jika Allah tidak cinta menjadi sia-sia. Saya berikan analogi sering ya. Ada orang mungkin ibu yang Allah muliakan di sini, ataupun suami kita, teman-teman kita, itu tidak suka dengan durian, tidak suka dengan baunya dan sebagainya. Kita datang dari Malaysia, dengan semaksimal mungkin kita beli durian Nusanking yang harganya per kilo itu sangat luar biasa. Dan itu dengan kargo dan sebagainya kita penuhi dalam artian semua konsekuensinya, karena durian termasuk komoditi yang dilarang dibawa di pesawat, tapi kita bayarkan, kita belikan karena kita mencintai seseorang. Kita pengen memberikan surprise, memberikan kejutan kepada seseorang. Tapi kita tidak tahu dia tidak suka dengan durian. Walaupun usaha kita yang maksimal, kita bawakan durian terbaik yang ada di Nusantara ini dengan harga yang gila, dengan usaha yang besar, tapi tak kala datang ke situ dia tahu itu durian, dia langsung lari kabur, boro-boro dia akan lihat. Maka jika Allah sudah berbicara tentang cinta, maka berhati-hati. Maka jika kita masuk pada kategori khawan, kita teledor, kita tidak sungguh-sungguh dalam mengelola amanah yang Allah berikan, hal apapun itu. Apakah jabatan yang Allah berikan untuk mengelola masyarakat ataupun mengurus orang dan sebagainya. Termasuk bagian dari khawan adalah orang-orang yang Allah berikan kepada dia urusan kaum mukminin. Ini cerita birokrasi. Dia termasuk pada kategori khawan ini. Jika dia sudah masuk pada kategori khawan, amalan-amalan dia yang lain menjadi sia-sia. Ibu yang Allah muliakan, birokrasi terkadang menuntut kita untuk melakukan hal yang sama jika kita berada pada posisi yang di atas. Itu adalah Allahumma man waliya amral mu'minin. Ya Allah, siapa yang mengurus perkara orang-orang yang beriman dan kemudian dia persulit, maka persusah urusannya, kata Rasulullah. Banyak ya, kita ngurus KTP dipersusah, datang ngurus ini dan itu dipersusah, kita datang bagai macam hal. Kita pada kondisi kita sakit, kita dipersusah oleh orang birokrasinya, datang ini dan situ. Kenapa tidak dipermudah? Banyak hal. Ini bagian ketika dia diamanahi mengurus urusan kaum mukminin, dia diminta untuk mempermudah. Ketika dia persulit, dia masuk kategori khawan yang waliyadzubillah, percuma dia beramal sangat banyak. Ini bagian dari amanah. Dan kemudian kafur, dia lupa Allah memberikan dia amanah itu, dia lupa dia juga punya urusan pada orang lain, dia lupa dia juga memiliki masalah yang berkaitan dengan orang lain. Maka innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan ini konteksnya juga terjadi pada orang-orang kafir Quraisy yang ada pada waktu itu. Karena ketika kaum mukminin, orang-orang beriman kekeh ingin masuk untuk melaksanakan haji dan umrah, mereka tidak mau peduli. Mereka sombong, padahal Allah yang mengamanahkan Ka'bah ini kepada mereka. Allah yang mengamanahkan tanah haram ini untuk mereka jaga, tapi mereka sombong dan kafir. Mereka lupa Allah yang menjaga ini, bukan mereka yang menjaga. Allah memberikan mereka karunia dan mereka lupa. Maka apa kata Allah? Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Udzin, diizinkan. Lilladzina yuqatalun, untuk orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimun, bahwasanya mereka dizalimi. Ibu yang Allah muliakan, di sini kenapa kita perlu mengenal apa itu makiyah dan madaniyah? Makiyah mungkin perlu kita luruskan, dalam beberapa tempat saya sering menyampaikan, makiyah itu bukan surat-surat yang turun di Mekah, tidak. Dan madaniyah bukan surat-surat yang turun di Madinah, tidak. Itu salah satu memang benar, tapi bukan seperti itu pemahamannya. Karena banyak surat-surat yang turun tidak ada di Mekah dan tidak di Madinah, terus tidak punya klasifikasi dong. Ada surat yang turun di Badar, ada yang turun di Tabuk, ada yang turun di Khaybar, itu daerah yang bukan Mekah dan Madinah. Terus bagaimana memposisikan surat ini? Maka kata para ulama, lebih mudah untuk mengklasifikasikan surat ini adalah Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah, walaupun turun di Madinah. Dan Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrah, walaupun turun di Mekah. Mengenal klasifikasi surat-surat ini memudahkan kita dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Ayat ini turun untuk para kaum mukminin yang sudah berada di Madinah pada waktu itu. Allah mengizinkan kalian memerangi kafir Quraisy. Maka dipahami di sini, kebanyakan para sahabat Rasulullah ketika di Mekah, ketika berada pada fase Makkiyah, itu tidak banyak melawan. Lebih banyak diam ketika kaum mukminin berada pada kondisi yang lemah.
ketika kaum mukminin berada menjadi kaum minoritas, ketika Rasulullah dengan para sahabat tidak punya power. Maka ibu-ibu shalihat yang Allah muliakan, kita jangan gegabah dalam menerapkan hukum Islam. Kita jangan gegabah untuk dalam artian menerapkan syariat Islam dan sebagainya. Benar, negara kita adalah mayoritas kaum mukminin, muslimin dan sebagainya. Tapi dalam artian jika akan menimbulkan karena kita dipimpin oleh sistem yang bukan sistem Islam, maka dalam itu kita perlu selektif melihat hal-hal yang memberikan kemaslahatan kepada kaum mukminin. Karena itu ketika di Mekah, Rasulullah lebih banyak membahas tentang permasalahan keimanan, mempersiapkan hati para sahabat, mempersiapkan jiwa para sahabat, menyiapkan pemahaman para sahabat. Ketika datang masanya, kita sudah siap dengan semua konsekuensi itu. Di Mekah tidak ada penerapan jilbab. Karena itu yang mengatakan jilbab ini adalah dari Arab, itu hal yang bohong sama sekali. Silakan ibu-ibu yang Allah muliakan yang pernah nonton film The Messengers ya, risalah tentang film Rasulullah. Itu orang-orang di Mekah pada waktu itu para sahabat tidak menggunakan jilbab. Rasulullah tidak paksakan menerapkan jilbab pada waktu itu. Ketika di Mekah, beberapa sahabat masih minum khamar, masih minum alkohol. Ketika di Mekah, riba masih bertebaran. Tapi Rasulullah yang ditanamkan akidah, ditanamkan pemahaman yang benar. Ketika datang masanya, Rasulullah tidak perlu lagi memberikan pemahaman. Karena itu ketika diharamkan khamar, bayangkan para sahabat yang alkoholik ya, itu bisa langsung berhenti untuk minum khamar. Yang pada dasarnya jika orang alkoholik berhenti itu butuh rehabilitasi. Orang yang narkoba dan sebagainya, itu dia butuh rehabilitasi untuk berhenti karena sakau dan sebagainya. Para sahabat tidak butuh rehabilitasi karena Rasulullah menanamkan, menghujamkan keimanan yang kokoh. Ketika kemudian diterapkan syariat hijab di Madinah, para wanita, para sahabiah yang tidak punya uang, langsung gorden yang ada di rumah dipotong. Spray kasur yang ada dipotong, dipakai. Taplak meja yang ada diambil. Kenapa bisa begitu cepat? Karena Rasulullah menanamkan keimanan yang kokoh. Kita sekarang bukan berbicara seperti itu. Oh, sekarang kan masih fase kita rendah, bukan. Tidak, ada hal-hal ya. Maka semua ulama sepakat syariat itu wajib diterapkan. Tapi waktunya kapan itu yang dalam artian kita lihat, tunggu waktunya. Maka dalam hal ini sekarang ini yang kita bentuk, berikan pemahaman. Maka setidaknya penerapan syariatnya sudah ada, wajib kita terapkan di rumah. Tapi menjadi sistem negara, ini butuh waktu. Karena itu ketika sudah di Madinah, Rasulullah sudah menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin. Maka udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zalimu, maka diperbolehkan kalian sekarang memerangi kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah untuk menolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah ini sangat mampu. Maka ibu yang Allah muliakan, di sini kita melihat tentang bagaimana penerapan syariat. Kita mulai dari rumah kita. Jangan kita paksakan dulu orang lain, kita mulai dari rumah kita. Aslih nafsak, perbaiki diri kita. Karena itu Rasulullah memulai dari rumah ke rumah. Memulai pemahaman itu dari rumah ke rumah. Dari satu orang ke satu orang, sebelum dia menjadi sistem yang kokoh. Maka ketika semua kita sudah siap dengan hal itu, ketika jadi sistem adalah menjadi hal yang gampang dan mudah. Nah, kalau istilah kita kaji menurun ya. Karena semua kita sudah terdidik dengan itu. Kita sudah biasa meninggalkan riba, kita sudah biasa menutup aurat, kita sudah biasa memahami perintah-perintah Allah dan kita terapkan di rumah kita, keluarga kita. Ketika itu terrealisasi, sudah menjadi sistem, tidak susah. Berbeda jika jadi sistem dan kemudian kita terpaksa, maka menjadi hal yang sia-sia ketaatan kita kepada Allah. Kita sudah membiasakan makan makanan yang halal, kita membiasakan mensortir sumber penghasilan kita, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Ketika kemudian datang aturan, misalnya mengkonversikan bank daerah menjadi bank syariah, kita sudah siap dengan semua itu. Tapi jika kita masih suka dengan bunga bank, kita masih suka berinteraksi dengan hal-hal yang lainnya Allah haramkan, ketika datang aturan, kita akan merasa susah untuk melepaskan hal itu. Maka hal ini yang perlu kita perhatikan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang diizinkan berperang ini adalah alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka adalah orang-orang yang diusir, dikeluarkan dari kampung halaman mereka bighairi haqq, dengan cara yang tidak benar.
Ini hal pertama, pelajaran pertama di sini adalah jika orang-orang berbicara mengatakan Islam anti nasionalisme, ini salah total. Kenapa ketika seseorang diusir dari tanah kelahirannya dibolehkan dia memerangi? Berarti ini indikasi Islam betul-betul mengangkat tinggi, menjunjung tinggi nasionalisme. Rasulullah lahir di Mekah, walaupun neneknya orang Madinah, tapi kemudian ketika Rasulullah, para sahabat, kemudian terjadi Fathu Mekah, para sahabat Ansar itu mulai baper, mulai melau dan sebagainya, karena tahu Rasulullah sepertinya setelah Fathu Mekah Rasulullah akan tinggal di Mekah. Rasulullah akan tinggal kembali ke kampungnya. Rasulullah mencintai kampung halaman ayah dan ibu dan orang-orang di sekitarnya. Kita, orang-orang yang ada di Madinah, akan ternomor duakan. Rasulullah mengatakan, aku mencintai orang-orang Mekah, tapi aku akan pergi dengan kalian, bahkan kemanapun lubang yang sangat kecil kalian ikuti, akan aku ikuti, kata Rasulullah. Maka jika membahas tentang nasionalisme, ibu-ibu yang Allah muliakan, ada pembahasan yang memang kita sepakati, ada hal yang tidak. Maka jika nasionalisme berbau kebangsaan, nasionalisme dalam artian kita berbangga dengan apa yang pernah dilakukan, maka boleh, kita orang Minang, kita bangga. Oh, saya nih orang Minang nih, dulu yang Agus Salim itu dari Sumatera Barat, Muhammad Hatta dari Sumatera Barat, banyak pemimpin-pemimpin dunia dan sebagainya dari Sumatera Barat. Oh, kita bangga jadi orang Minang, itu diperbolehkan. Kita dibolehkan dalam arti nasionalisme yang kita punya untuk membantu sahabat yang sama dengan kita. Kita pergi ke daerah, pergi keluar, pergi umroh, pergi haji, pergi ke negara lain. Ternyata kemudian melihat orang tersakiti. Dia mana orang Minang? Oh, orang Minang, ayo kita kumpulkan, kita sama-sama orang Minang, kita bantu. Itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah nasionalisme yang memunculkan perpecahan dan kehancuran. Kita lihat nih, ini orang Jawa, kita orang Minang. Kemudian terjadi perebutan hak. Oh, enggak, saya ini orang Minang, kamu orang Jawa. Udah, habis itu apa? Hak dia tidak kita tunaikan. Ini yang diharamkan. Maka jika membahas tentang nasionalisme, membahas tentang wibawa, membahas tentang keberhasilan-keberhasilan yang ada, membahas tentang saling ta'awun di antara kita, kenapa tidak? Karena itu alladzina ukhriju min diyarihim, bahkan orang-orang yang diusir dari kampung halamannya diperbolehkan untuk mengangkat senjata, sampai segitu tentang kita membahas tentang nasionalisme. Kalau seandainya para ulama kita terdahulu, para santri terdahulu tidak paham dengan kondisi ini, mungkin kita tidak akan selamat dari para penjajah. Maka kita berpikir, udah kan tidak perlu nasionalisme, sudah kamu keluar saja, cari tempat yang lain. Bukan seperti itu. Bighairi hak. Kita boleh mengangkat senjata jika kita diusir dengan cara yang tidak benar, bukan haknya. Karena ada sesuatu yang diperbolehkan dan bahkan diperbolehkan dalam Islam dan disyariatkan. Contoh di antara hukuman, mohon maaf, wanita gadis ataupun lelaki yang masih bujang berzina, di antara hukumannya apa? Diusir dari kampung halamannya. Maka tidak ada alasan bagi dia untuk mengumpulkan pasukan kemudian menyerang, tidak boleh. Dia berdosa. Kalaupun dia berhasil, dia berdosa sisi Allah. Ada hukuman-hukuman yang diperbolehkan untuk diusir dia dari kampung halamannya. Karena kalau berzina, dia masih di sana, dia akan nama dia semakin buruk, semakin jelek karena setiap hari bertemu dengan orang-orang. Yang kedua, jika lingkungan dia yang buruk, selagi masih di sana, maka mungkin potensi bertemu dengan teman mainnya itu akan bertemu kembali. Maka biwayri haq illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali orang-orang tersebut mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Kita tidak boleh memerangi mereka jika seandainya mereka sudah beriman. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu tidak boleh kemudian diperangi ketika mereka sudah beriman, illa ayyaqulu rabbunallah. Maka Islam ini bukan agama anarkis, tidak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Ini membela kepentingan. Kenapa sekarang dibolak-balik tentang yang benar dan tidak? Sekarang kita menjadi sedih. Karena itu kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar. Banyak orang-orang yang Allah karuniakan kemampuan dia melihat ini benar, ini salah. Tapi kemudian ada yang kedua, warzuqna ittiba'ah. Tidak semua orang yang Allah berikan bimbingan, tidak semua orang yang Allah izinkan untuk mengikuti apa yang benar. Jadi kita berdoa, Allahumma arinal haqqa, perlihatkan yang benar itu benar. Dan bimbing kami, berikan kami karunia untuk mengikuti yang hal yang benar ini. Wa arinal batila batila, perlihatkan yang batil itu betul-betul batil, jangan dibalik-balik.
warzuqna ijtinabah, bimbing kami untuk meninggalkannya. Maka jika dua hal tadi tidak terpenuhi, mata kita salah lihat, ini benar, yang kita lihat jadi salah, yang salah kita lihat jadi benar. Ini banyak terjadi. Dan sekarang kita sadari sendiri, kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Kita membela yang salah, ketika ada yang benar kemudian kita anggap salah dan sebagainya. Ini sering terjadi. Illa iyaqulu rabbuna Allah. Dan Islam adalah kita melihat ya, ketika seseorang membela dirinya, maka dianggap dia melakukan perlawanan, dia dianggap anarkis dan sebagainya. Itu dalam hadis, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang membela diri untuk menjaga hartanya, dia syahid. Siapa yang berperang, ada yang maling masuk ke rumahnya, kemudian dia akan merampok hartanya, dia bela dirinya dan dia terbunuh, dia mati syahid. Ada orang, keluarganya diperkosa oleh orang lain, kemudian dia bela, dia marah, ngamuk sebagainya, dia terbunuh gara-gara membela anak dan istrinya, saudarinya, ibunya dan sebagainya. Dia mati, dia syahid. Sekarang kalau ada orang yang diperkosa, kemudian pihak keluarga marah mencari orang yang memperkosa ini, maka kemudian dia yang dituduh bersalah. Hukum terbalik-balik. Illa yaqulu rabbuna Allah. Kemudian walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Kalau Allah tidak menghalangi orang-orang manusia, ini maksudnya adalah orang-orang kafir, ba'dahum 'ala ba'd, antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, lahuddimas sawami'. Itu yang Allah muliakan. Di sini ada sawami'. Sawami' ini bahasa lain dari biara ya. Kemudian wabi', bi'a ini juga dikatakan tempat ibadah agama lain ataupun gereja. Wa salawat. Salawat ini sebenarnya beberapa ulama mengatakan bukan tempat salat. Salawat ini ada titik tiganya. Wa salawas. Salawas ini yang sebenarnya gereja yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Karena salah mana artinya adalah berdoa, tempat berdoa. Wa masajid, tempat-tempat sujud. Jika seandainya orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang kafir dan sebagainya dibiarkan, mereka perlu paham, yang dihancurkan bukan hanya masjid. Yang dihancurkan bukan hanya masjid. Gereja-gereja yang mereka punya juga nanti akan dihancurkan. Biara-biara yang mereka punya juga akan dihancurkan. Tempat-tempat ibadah mereka yang lain itu juga akan dihancurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala pembahasan tentang masalah perang, pembahasan tentang jihad, kita dilarang menghancurkan tempat ibadah agama lain. Dan yang menarik di sini adalah yuzkaru fiha ismullah. Ternyata ini adalah tempat-tempat ibadah orang-orang yang beragama ataupun orang-orang yang sebelum Islam yang dia beragama dengan baik, yuzkaru fiha ismullah. Di sana ditinggikan nama-nama Allah. Maka bukan agama ya, orang-orang yang sebelum Islam, maka dia menggunakan masjid adalah istilah yang digunakan untuk umat Nabi Muhammad. Maka tempat-tempat yang lain maka bisa saja dikatakan seperti itu. Yuzkaru fiha ismullah, ditinggikan nama-nama Allah di sana. Maka jika seandainya gereja itu digunakan untuk menghancurkan umat Islam, tempat berkumpulnya, maka boleh dihancurkan, termasuk masjid. Masjid dibikin dan kemudian di sana dibikin makar untuk membunuh umat Islam. Di sana dibikin makar untuk menghancurkan umat Islam. Maka diperbolehkan untuk dihancurkan masjid ini. Karena itu yang terkenal dengan nama Masjid Dirar. Yaitu tatkala orang-orang munafik meminta izin kepada Rasulullah untuk membuat sebuah masjid, yang ternyata Allah berikan informasi Masjid Dirar ini adalah base camp orang-orang munafik untuk menghancurkan, membuat skenario untuk menghancurkan kaum mukminin yang ada di Madinah. Maka boleh dihancurkan. Maka jika seandainya masjid ini digunakan untuk kemaksiatan, masjid ini digunakan untuk menghancurkan ataupun menghinakan nama-nama Allah, masjid ini digunakan untuk kesyirikan, masjid ini digunakan untuk praktek kesyirikan seperti perdukunan dan sebagainya, ataupun kedok masjid digunakan untuk banyak kemaksiatan, mohon maaf, masjid digunakan untuk pelacuran kan, masjid digunakan untuk tempat berjudi, maka diperbolehkan untuk dihancurkan. Maka tolak ukur sebuah tempat itu bukan dia masjid atau gereja, tidak. Tolak ukur sesuatu itu dibiarkan adalah itu digunakan jika digunakan untuk beribadah. Selagi digunakan untuk beribadah, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan perpecahan di antara umat, maka dibiarkan. Wala yansurannallahu man yansur. Dan demi Allah, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, ibu-ibu shalihat yang berbahagia, sini sering datang dari orang-orang liberal. Kenapa Allah perlu ditolong? Kenapa Allah perlu ditolong? In tansurullah yansurkum.
Dan Allah sungguh akan menolong kalian yang menolong agama Allah. Kenapa perlu ditolong? Ibu salihat yang Allah muliakan. Kita, apalagi dengan masa pandemi ini, tidak sedikit dari kita yang dirumahkan. Tidak sedikit dari kita yang kemudian diberhentikan dari tempat kerjanya. Tidak sedikit dari kita yang kehilangan mata pencarian. Ngapain kita cari kerja? Karena kita butuh makan. Sekarang kenapa kita menolong Allah Subhanahu wa taala? Karena kita butuh pahala untuk masuk ke surganya Allah. Kan itu dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allah lan tasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum." Kalau Allah ingin, kata Allah, tidak perlu Nabi Muhammad ini untuk menyuruh kalian beriman. Allah bikin semuanya beriman bisa. Kalau semuanya beriman, semuanya sukses dan sebagainya, susah. Jadi Allah muliakan. Bayangkan, kenapa tidak Allah jadikan semua kita beriman? Saya nggak usah cerita beriman dulu. Sekarang kita analogi, kenapa semua kita dijadikan fluktuasi berbeda-beda, ya, ada yang kaya, ada yang miskin dan sebagainya. Untuk menguji antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan sekarang, jika seandainya dengan kondisi pandemi sekarang ini, tiba-tiba pemerintah memberikan kita uang cash 1 miliar satu orang. Masuk ke rekening masing-masing, jebret, masuk 1 miliar. Apa yang terjadi? Oh, kita pas masuk ke rekening 1 miliar, waduh, saya mikir nih, ganti mobil baru dah gitu ya. Ntar saya berangkatkan orang tua saya pergi umroh, pergi haji. Kita keluar rumah, langsung cari tempat jualan mobil. Ternyata tempat tersebut ditutup. Kenapa? Karena dia sudah dapat 1 miliar juga. Udah kita muter-muter, kemudian bensin habis, cari tempat bensin. Ternyata nggak ada yang orang yang mau jadi petugas, yang jadi tipe bensin, karena dia dapat 1 miliar. Ngapain dia kerja ini lagi? Cari lapar, cari makanan. Ternyata nggak ada orang jual makanan karena dia sudah mendapat uang 1 miliar. Jadi masalah. Jika semua orang beriman, sudah, ngapain Allah bikin surga dan neraka? Karena itu, keselamatan seseorang bukan tentang keimanannya dia, bukan dia lahir dari keluarga muslim dan keluarga kafir, tidak. Tentang bagaimana dia bertahan dan mati dalam keadaan Islam. Tidak menjamin semua orang beriman, semua orang yang lahir dalam keadaan muslim mati dalam keadaan muslim. Dan tidak menjamin semua orang yang mati dalam keadaan, yang hidup dalam keadaan keluarga yang tidak muslim akan mati dalam keadaan kafir, tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagaimana kita terlahir ada keluarga yang miskin, ada keluarga yang kaya, ada terlahir dari keluarga yang ganteng, ada keluarga yang pas-pasan dan sebagainya. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Walau syaa Allah, kalau Allah ingin, semua Allah kalian jadi sama. Kalau Allah ingin, toh anggap tidak terjadi seperti tadi, kita lahir dengan berbagai macam ragam dan sebagainya. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala langsung jadikan Nabi Muhammad ini jika butuh melawan kafir Quraisy, langsung Allah berikan senjata yang paling canggih. Tidak perlu Rasulullah meminta para sahabat berdonasi, berinfak. Sampai Abu Bakar menghabiskan semua hartanya, tidak ditinggalkan untuk anak dan istrinya. Sampai Umar menyisakan setengah untuk keluarganya. Sampai Utsman memberikan harta terbanyaknya. Kenapa harus seperti itu? Toh gampang bagi Allah jadikan Bukit Uhud ini jadi emas. Gampang bagi Allah datangkan para malaikat yang turun pada perang Badar, yang awalnya 3.000 jadi 5.000. Ngapain harus meminta para sahabat ini untuk turun tangan? Agar kalian ada alasan, agar kalian dapat pahala, agar kalian mati di jalan Allah dan kalian masuk surga dengan alasan kalian syahid. Ngapain kita sekarang uber-uber kita belajar sebagainya untuk cari kerjaan? Agar kita bisa hidup di dunia ini, agar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengambil job-job pekerjaan dari Allah ini, silakan diambil agar kalian ada alasan, ada tabungan untuk bisa masuk ke surganya Allah. Itu yang perlu kita pahami. Kita butuh pada Allah agar kita ada alasan masuk ke surganya Allah. Dan orang-orang yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam, terhadap dakwah, terhadap Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, jangan kebalik-balik. Oh, saya punya anak, gak bisa saya ngisi kajian. Oh, saya punya anak, gak bisa ikut kajian. Oh, saya punya anak, belum bisa dalam artian ngurus belajar Quran dan sebagainya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau kita meluangkan waktu kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, kita meluangkan waktu kita untuk kemudian kita belajar agama dan sebagainya, urusan kita, yang anak kita tadi,
Siapa yang akan mendidik? Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kita yang mendidik atau Allah yang mendidik? Wala yansurunallah man yansuruh. Allah akan tolong dia, siapa yang menolong Allah. Sekarang pilihannya, kita ingin anak kita ini dididik oleh kita atau Allah yang menjamin anak kita ini untuk dijaga. Maka jangan pernah cemas untuk berkontribusi dalam ketaatan. Jangan pernah cemas berkontribusi pada amal-amal sosial yang dengan hal itu kita meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin jarang ya ada, kalau di Jawa itu banyak pesantren-pesantren. Ibu salihat yang Allah muliakan, kalau kita melihat fenomena, biasanya anak ustadz, anak kiai itu nakal. Kebanyakan seperti itu. Tapi ternyata ujung-ujung nantinya yang melanjutkan, yang akan menjadi kiai lanjutan, yang menjadi gus-gus yang akan maju ke pesantren-pesantren itu ternyata bocah-bocah nakal tadi. Karena kenapa? Orang tuanya sibuk mendidik orang lain, yang anak dia Allah yang mendidik. Wala yansurannallahu man yansur. Kita punya pekerjaan yang menumpuk. Kerjaan saya masih banyak nih, nggak bisa bantu korban bencana. Kerja saya masih banyak nih, nggak bisa bantu orang lain. Kerja saya masih banyak nih, nggak bisa ngurusin. Ada orang yang wafat, ada yang meninggal, ada yang sakit, nggak bisa. Kita pengen kerjaan kita yang menyelesaikan atau Allah yang menyelesaikan? Maka ibu yang Allah muliakan, dalam banyak kondisi, dalam banyak waktu, saya banyak menemukan orang-orang yang dia menikah dengan anak yang banyak. Dia mengambil S3, yang seperti saya temui di Malaysia, di Madinah. Di waktu lain dia perlu bekerja, cari ma'isyah, cari mata pencarian penghasilan untuk bisa menghidupi keluarganya ini. Tapi ternyata kesibukan dia sibuk mengurus masalah masyarakat. Sebanyak saya temukan, apalagi di Malaysia. Malaysia sekarang istilahnya bukan PKI ya, namanya PMI sekarang. Pekerja Migran Indonesia, dihaluskan bahasanya. Itu banyak masalah. Dan hal yang pertama yang saya temukan, ketika seseorang memberikan waktunya untuk orang lain, Allah memberikan waktu Allah untuk mereka. Di sini kita harus ada keimanan kita. Ketika kita memberikan waktu kita untuk orang lain, maka Allah akan berikan waktunya untuk kita. Man taraka syai'an lillah, 'awadahu Allahu khairan minhu. Terus apakah kita merasa nanti kita rugi dan sebagainya? Tidak, Allah yang akan mengganti, Allah yang akan membantu kita. Walaupun mungkin dengan kondisi keluarga kita yang amburadul, carut marut dan sebagainya. Tapi ketika kita mengerahkan waktu kita untuk umat, kita mengerahkan waktu kita untuk masyarakat dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Nanti mati tinggal apa? Tinggal 3 baris saja. Nama fulan, lahir kapan, mati kapan. Tapi orang-orang yang hidup untuk umat. Orang-orang yang pikirannya habis untuk masyarakat. Orang-orang yang perasaan dia tersiksa ketika tetangga dia belum makan. Orang-orang yang tatkala mendengar ada orang yang sakit langsung dia keluar. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sekarang yang seumuran ini, saya yakin ketika ada orang sakit kita datang. Kalau ada anak sekarang, maka biasakan anak-anak kita ketika ada yang sakit suruh datangi temanmu, kunjungi temanmu, bukan hanya sekedar menyampaikan di WA, semoga cepat sembuh, itu percuma. Ketika ada yang sakit kita hanya menyampaikan semoga cepat sembuh ya, tidak, kita punya kewajiban mengunjungi orang yang sakit. Ketika ada yang meninggal, kita bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal rumahnya ataupun tempatnya mungkin hanya berjarak 30 menit dari tempat kita. Kita tidak datang menjenguk. Orang-orang yang memberikan, mengalokasikan waktunya untuk orang lain, maka Allah akan alokasikan untuknya. Innallaha laqawiyyun aziz. Lihat, luar biasa. Kalian ragu menyerahkan urusan kalian kepada Allah, kata Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha kuat dan Allah Maha perkasa. Sebesar apa kemampuan yang kita punya, Allah yang Maha kuat. Apalagi waliyadzubillah jika kita meninggalkan ketaatan kita gara-gara manusia. Bos kita mendesak sekarang ini tolong diselesaikan. Kalau tidak nanti saya pecat. Lah, yang lebih kuat bos kita atau Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha laqawiyyun aziz. Maka luar biasa orang-orang yang hidup untuk umat. Orang-orang yang memikirkan permasalahan banyak orang. Orang-orang yang kemudian mengerahkan waktu, harta, tenaganya untuk orang banyak, maka umurnya akan panjang. Dia akan diingat oleh banyak orang. Dia akan disebut oleh banyak orang. Dia akan didoakan oleh banyak manusia. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, kita perlu berpikir bagaimana kita hidup ataupun mati di jalan Allah. Jika kita pengen mati di jalan Allah, maka kita harus hidup di jalan Allah.
Kita pengen mati husnul khatimah, maka kita juga harus hidup dengan husnul hayah. Kita pengen mati dengan baik, maka kita harus juga hidup dengan segala penuh kebaikan. Dan ini sifat-sifat ananis, apa namanya bahasa Arabnya, ataupun ananiyah ini, sifat-sifat egoisme ini masih banyak di kalangan masyarakat kita. Maka ini yang perlu kita munculkan kembali. Ini yang perlu kita pupuk kembali, sehingga kemudian wala yansurannallaha man yansur. Kemudian siapa mereka? Orang-orang yang tadi, yang juga Allah berikan kemuliaan, yang akan Allah tolong adalah alladzina immakkannahum fil ardh. Orang-orang yang jika kami kokohkan, kami berikan dia amanah, kami berikan dia tempat di muka bumi, maka mereka adalah orang-orang yang aqamus shalah. Kita sebelum sudah bahas tentang salat ya, dan Allah selalu menggunakan redaksi iqamah, aqamu, bukan ada ussalah. Kalau ada menunaikan sering, kalau kita membahaskan ataupun kemudian salat kita anggap sebagai ada, kita tunaikan, maka salat ini seolah-olah sebagai hutang. Tapi kalau iqamah, salat ini tempat kembali, salat ini tempat curhat, salat ini tempat kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Karena itu, orang-orang pemimpin yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah berikan sebutkan di sini, jika mereka menjadi pemimpin, maka mereka adalah orang-orang yang pertama mengembalikan bagaimana masjid-masjid ini hidup dan kemudian berkumandang suara azan di sana. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, hal-hal yang juga penting menjadi perhatian bagi kita bersama. Bangga loh ya, kita punya anak kuliah ke luar negeri. Saya secara pribadi, jika ada teman-teman musyawarah kepada saya, menanya pendapat saya, kamu mau kuliah kemana? Saya mau kuliah ke Harvard, mau kuliah ke ke King University yang ada di Inggris dan sebagainya. Saya mau kuliah ke Jepang. Dalam banyak kesempatan saya patahkan, percuma kalian akan sekolah ke sana jika seandainya tidak bisa kalian jamin di sana ada tempat sholat yang baik. Saya mending kalian kuliah ke Malaysia, kalian kuliah ke tempat-tempat yang biasa, tapi makanan kalian terjamin kehalalannya, ibadah kalian terjamin, bagaimana kalian tidak dikejar-kejar. Mohon maaf ibu yang Allah muliakan, kalau kondisi di Jepang dan sebagainya, saya bukan berarti mematahkan tidak. Jika seandainya dia dapat komunitas, jelas di sana dia bisa beramal soleh dengan baik, maka silakan. Tapi jika belum tahu tempat di mana mereka akan beramal soleh, di mana mereka bisa memastikan makanan yang halal, maka jangan. Maka hal pertama, jika kita yang punya anak-anak sekarang yang ingin kuliah ke luar negeri, bekerja di luar negeri, hal yang pertama perlu dilihat adalah lingkungan. Itu Rasulullah mengatakan al-jar qabla dar. Ibu-ibu yang pengen beli rumah baru, bukan cari rumah yang murah, tidak. Lihat tetangganya. Rasulullah mengatakan al-jar qabla dar, lihat dulu tetangganya baru dilihat rumahnya. Jadi lingkungan baik enggak? Baru kita lihat harganya, bukan harga dulu yang kita lihat. Lingkungan dulu. Maka sama dengan hal itu. Waliyahzubillah, tidak sedikit dari beberapa teman-teman saya kuliah ke Jerman, kuliah ke Jepang, pulang-pulang sudah tidak perawat, pulang-pulang sudah tidak berjaga, pulang-pulang sudah sibuk dengan meminum minuman keras dan sebagainya. Apa yang kita inginkan? Anak kita cerdas, tapi tidak ada keberkahan. Karena itu, negara yang baik, pemimpin yang baik, ketika Allah berikan dia makkannahum tamkin, Allah berikan dia amanah di muka bumi ini, hal yang pertama mereka dirikan adalah aqamus shalah. Karena itu, mencari negara-negara muslim walaupun dengan strata pendidikan yang tidak terlalu tinggi, itu akan jauh lebih baik dibanding kita mencari negara-negara yang secara pendidikan sangat baik tapi kemudian jauh dari Islam. Kemudian apa? Wa atau zakah, dan membayarkan zakat. Maka di sini kalau pemimpin yang benar adalah pemimpin yang betul-betul bagaimana memperhatikan tentang pengelolaan zakat. Ini salah satu banyak kritikan sebenarnya, dan memang dalam artian kita beranjak ke sana untuk menjadi lebih baik. Ibu yang Allah muliakan, dalam pembahasan pengelolaan zakat masih banyak yang salah dan masih banyak yang harus kita perbaiki bersama. Apakah dengan metode penyaluran zakat, apakah metode dengan pengutipan zakat, mengambil zakat dan sebagainya. Zakat adalah salah satu yang paling manusiawi. Ibu yang Allah muliakan, siapa yang punya rumah di sini itu tidak akan ada zakatnya. Kalau pajak kena. Bayangkan pajak tidak manusiawi sekali. Orang-orang yang dengan hutang dia yang tinggi, dia punya penghasilan yang tinggi, itu langsung dipotong pajak. Zakat tidak. Lihat dulu berapa yang tersisa dari hartanya dia. Itu yang dipotong pajaknya. Sisanya, karena itu ada dalam Islam, bisa saja walaupun gajinya puluhan juta, bisa saja dia menerima zakat yang sebelumnya kita bahas. Dia yang punya tanah tidak diisi, tidak dikelola, tidak ada pajaknya, tidak ada zakatnya dalam Islam. Kalau pajak ada dikenakan, karena itu pajak ini membunuh. Mohon maaf jika seandainya ibu yang Allah muliakan di sini ada yang kerja di pajak,
Saya melihat orang yang kerja di pajak itu hampir sama yang kerja di bank. Dia hidup dengan memeras masyarakatnya. Dia hidup dengan susahnya hidup masyarakat. Maka pengelolaan zakat ini, bagaimana orang-orang yang kaya dia yang mensubsidi, dan pajak zakat bisa jauh lebih banyak. Pengelolaan zakat ini yang sangat baik. Alladzina immakkannahum fil ardh, pekerjaan mereka pertama memastikan semua orang nyaman melaksanakan salat. Aqamus shalah, mereka nyaman melaksanakan salat. Yang kedua, bagaimana zakat ini terkelola dengan baik. Maka butuh auditor yang resmi, yang jelas untuk bagaimana mencek mereka berhak membayar zakat atau tidak. Ibu-ibu yang punya mobil 10 itu tidak ada zakatnya, kecuali digunakan untuk dirental. Zakat sangat selektif, dan zakat tidak mengambil dari semua harta yang tidak ada menghasilkan, yang tidak menghasilkan. Maka di sini atau zakat, karena itu pengelolaan zakat dengan baik itu bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Bahkan masjid ini pun, masjid ini ya, kalau seandainya pengelolaan zakatnya benar dan selesai, tidak perlu kota infak ini dijalankan. Masjid ini tersentral dengan baik, para bocah-bocah, para anak-anak yang ada di sini tidak perlu kita cemas dengan pendidikan mereka. Dikelola, dijamin oleh zakat. Zakat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Zakat bukan hanya tentang memberikan zakat, selesai itu tahun depan zakat lagi, tidak. Banyak hal-hal yang belum tersentuh oleh zakat. Dan saya merasa sedih ketika melihat fenomena zakat seperti sekarang ini. Ini potensi besar. Salah satu cara menghilangkan kemiskinan adalah membuat masyarakatnya penuh dengan pendidikan. Kita lihat bagaimana Jepang untuk bangkit ketika setelah dihancurkan oleh Nagasaki dan Hiroshima. Kaisar pada waktu itu mencari para guru yang dicari. Malaysia ketika bobrok, selamat keluar, istilahnya sudah dibebaskan oleh Inggris untuk bisa merdeka. Apa yang dia lakukan? Dia kirim para guru kuliah ke luar negeri. Habis itu mereka datangkan guru dari Indonesia. Karena itu guru-guru dari Indonesia nyaman, gaji mereka tinggi. Di Saudi para guru dimuliakan. Sekarang apa? Para guru dihinakan. Anak-anak ini tidak dipermudah untuk kuliah. Susah. Zakat, potensi ini sangat besar untuk menyelesaikan. Karena itu idealnya, jika pengelolaan zakat sangat baik, satu masjid mungkin dengan radius 10 kilo di sekitar dia itu menyelesaikan permasalahan masalah pendidikan masyarakat. Ketika orang cerdas, maka dia bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Tapi kalau diberikan, disuap terus uangnya, diberikan terus, ya dia tidak akan berhasil. Orang-orang yang kemudian ada tipikal-tipikal orang yang suka miskin. Ibu yang Allah muliakan, kasus yang terjadi, permasalahan zakat yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, ini ingin saya luruskan. Ini bukan berarti tidak ada orang miskin, tidak. Ada orang miskin. Hanya saja mereka malu untuk menjadi mustahik zakat. Malu untuk menjadi orang miskin. Sekaya-kayanya orang mustahil. Sekarang ya, orang kaya anggota DPR, kenapa masih korupsi? Mereka punya uang mau, seperti ibu-ibu sekarang ini. Anggap sekarang semuanya mustahik zakat. Sekarang saya beri masing-masing kita 1 juta, kita terima dong. Kan gratis. Sifat ini yang hilang di kalangan orang-orang yang ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Mereka malu menerima zakat. Rasa kaya itu yang ditimbulkan, yang ditanamkan, bukan rasa miskin. Maka menyelesaikan permasalahan umat, wa atau zakat, dan akan menjadi lebih makmur lagi ketika wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, dan kemudian mengajak kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Ibu-ibu yang Allah muliakan, mengajak kepada kebenaran itu lebih gampang dibanding mencegah kemungkaran. Terlepas dari ormas Islam yang dilarang untuk dicabut izinnya untuk dilanjutkan. Dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu." Allah melaknat Bani Israel dengan lidahnya Daud, dengan lidahnya Isa bin Maryam. Dan mereka bermaksiat pada hal itu. Kenapa Allah melaknat mereka? Dosa mereka satu. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau mencegah kemungkaran. Ini berat, ibu yang Allah muliakan. Jika ada kelompok yang maju untuk mencegah kemungkaran, kita terselamatkan dari laknat. Karena jika tidak, kita sama dengan Bani Israil. Maka membuat kelompok yang kemudian mencegah kemungkaran ini penting, harus ada.
Membuat ma'ruf gampang ya, ayo kita sholat, tidak akan ada yang marah. Ayo kita dalam artian membayar zakat, ini ajakan, ada yang marah. Tapi ketika ada yang berzina, kita marah, kemudian kita tutup dan sebagainya. Ketika ada yang minum alkohol, kita larang aksesnya. Ketika ada yang berjudi, kita tutup tempat perjudiannya. Banyak yang marah pasti, karena itu kebiasaan. Ada diskotik, ada kafe-kafe yang tidak baik, kita tutup dan sebagainya, marah orang. Namun ketika itu tidak terjadi, larangan Allah bisa turun. Namun di sini memang ada hal yang harus kita perhatikan. Dalam mencegah kemungkaran ada fikihnya. Jangan sampai kita mencegah kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tapi perlu kita pahami adalah mencegah kemungkaran sesuatu yang tidak dipisahkan dari mengajak kepada kebaikan. Walillahi aqibatul umur. Dan kepada Allah kembalinya segala urusan. Ibu yang Allah muliakan di sini adalah bagaimana kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Maka berhati-hati ketika memang kita sedang berdakwah, kita mengajak kepada kebaikan. Jangan berpikir kebaikan itu datang dari kita. Jangan berpikir kebaikan itu dengan usaha kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang semuanya akan merealisasikannya. Kalaupun toh sekarang kondisi kita masih carut dan marut, ataupun dengan kondisi sekarang toh dalam artian Islam ini tidak bangkit dan kita harus terbunuh, itu tidak ada masalah. Yang membuat Islam ini bangkit dan menang adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihim falabitha fihim alf sanah illa 50 'ama. Hidup bersama kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun. 950 tahun. Yang beriman tidak sampai 100 orang. Ada yang mengatakan 30-an, ada yang mengatakan 80-an. Tapi Nabi Nuh tidak berkecil hati. Dan dengan izin Allah, Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi. Apa yang Allah muliakan dari Nabi Nuh? Kerjanya, bukan tentang berapa hasilnya. Maka sering kemudian kita merasa sedih, merasa kecewa ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita terhadap kebenaran yang kita lakukan. Bukan di situ. Walillahi aqibatul umur. Kita sudah berjuang, kita sudah berusaha. Maka Allah yang kemudian akan memberikan hasil. Allah yang kemudian akan memuliakan kita. Maka di sini permasalahan niat. Jika kemudian kita merasa dengan power, dengan tangan yang ada di tangan kita ini bisa berubah, waliyadzubillah, ini bahaya. Jangan-jangan kita merasa kita yang hebat. Karena itu dengan tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran, "Ma kana li basyarin," tidak layak bagi seorang manusia, ayyutihullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, yang diberikan kitab, bayangkan ini rasul kalau kitab, wal hukma, kebijaksanaan ataupun kepemimpinan, wan nubuwah, kenabian. Lihat, seorang rasul, seorang pemimpin, seorang nabi, ayyakulu ibadalli. Maka li basyarin ayyutihullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nas, dan mereka berkata kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah hamba-hambaku. Tidak pantas. Maka bahaya, seorang rasul tidak boleh melihat ayo kalian patuh dan taat kepadaku sebagai seorang hamba, tidak boleh. Walakin kunu rabbaniyin, melainkan kalian semuanya harus beribadah karena Allah. Sekelas rasul, sekelas nabi, apalagi kita. Maka berhati-hati, power, kekuatan, kemudahan yang Allah berikan itu karena izin Allah, bukan gara-gara kita. Hanya saja melalui tangan kita, dan itu adalah sesuatu yang kita perlu dan kita inginkan. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, di sini jangan pernah kecewa. Kita kecewa silahkan, tapi kembalikan kepada Allah. Apakah kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak sesuai dengan hasil, kita berhenti? Bukan seperti itu pemahamannya. Lanjut terus, walaupun yang mungkin yang beriman 1 atau 2 orang, walaupun yang percaya, yang berhenti dari kemaksiatan cuma 1 atau 2 orang, walaupun bahkan tidak ada yang menerima sama sekali, terus lanjutkan. Walillahi aqibatul umur, hanya hak Allah sendiri, hanya wewenang Allah untuk menentukan apa hasil dari semua ini. Maka tadi ya, ikhtiar adalah bentuk kita berusaha, hasil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu salihat yang ingin bertanya, ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab.